Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku dimanapun adanya, moga dalam keadaan sehat walafiat. Yang penting kita berharap pada Allah supaya kita selalu dalam bimbingannya, sehingga apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan membuahkan manfaat untuk diri kita dan sesamanya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, mohon maaf ini hanya tazkirah ya, untuk saling mengingatkan, khususan untuk saudara-saudaraku ya, yang untuk memilih pemimpin, untuk memilih imam, untuk memilih contoh tauladan ya, atau pembimbing bagi kita. Ini penting saudara ya, karena seorang yang diikuti itu ibarat supir yang akan bisa menyelamatkan kita atau sebaliknya mencelakakan kita. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, sekarang ini kan kita tidak asing lagi, banyak sekali ya orang-orang yang mengagulkan atau membangga-banggakan nasabnya, bahwa dia mengaku cucu kanjeng Nabi ya, bahkan ada yang mengaku sebagai ahlul bait, padahal ahlul bait itu adalah hanya 5 ya, kanjeng Nabi, kemudian sahabat Ali, kemudian Sayyidah Fatimah, kemudian Hasan wal Husain, tapi diklaim itu, dipelintir hadis-hadis atau makalah-makalah itu ya, sebagai kami adalah ahlul bait ya. Kemudian ada perkataan bahwa dalam diri kita ada darah kanjeng Nabi ya SAW, maka ya itulah ya yang kita harus muliakan, meskipun itu dalam mereka itu maksiat ataupun dalam mereka itu berbuat mafsadah. Hal mana itu saudaraku, itu saya simpulkan hanya makalah-makalah atau perkataan pernyataan atau doktrin-doktrin yang bersifatkan duniawiyah. Entah apa tujuannya ya, saudara itu harus paham ini ya, itu bukan tujuan untuk keselamatan akhirat saudara. Jadi saudara janganlah gampang tergoda bahwa dari kalangan mereka itu bisa memberikan syafaat ya, apabila mengikuti mereka, memberikan jalan surga ya, akan dicinta oleh kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ranahnya, ini batasannya ini hanya bersifat dunia saudara. Kenapa? Karena nasab itu tidak akan bisa menyelamatkan siksa Allah di akhirat nanti. Nasab itu tidak menjamin husnul khotimah. Nasab itu tidak menjamin akan diberikan atau mendapatkan syafaat kanjeng Nabi. Apalagi mereka-mereka oknum habib yang menawarkan syafaat. Ini kegilaan dan kebodohan yang nyata ya. Apa tujuannya? Karena mereka sendiri belum tentu mendapat syafaat apabila mereka mencatut nama Nabi dan nama zuriyah Nabi, tapi tingkah laku yang dia tonjolkan, yang dia pamerkan adalah bertentangan dengan jalan kanjeng Nabi ya. Kanjeng Nabi tidak pernah gila pengakuan, apalagi sombong dengan derajat paling mulianya ya, pun juga kepada ahlul bait atau keluarganya ya. Bahkan ada kesan-kesan yang memaksa diri bahwa muliakanlah kami karena kami adalah ahlul bait, muliakanlah kami karena kami adalah cucu daripada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, para sedulur ini jangan kepencut ya makalah atau perkataan atau framing atau narasi atau doktrin-doktrin seperti itu ya. Karena orang yang ingin diakui jelas ini perlu diragukan keasliannya, apalagi yang ngaku-ngaku. Orang yang betul-betul ada darah dalam dirinya ya, darah suci kanjeng Nabi atau zuriyah Nabi akan tercermin pada akhlak lahir batinnya gitu kan.
tidak butuh pengakuan, ya, tidak tamak dimuliakan atau dihormati. Yang paling penting itu bagaimana mencerminkan ya perilaku akhlaknya Nabi pada kehidupan sehari-hari sehingga menjadi contoh teladan bagi umatnya, ya, bagi yang lainnya. Jadi saudara jangan kepincut hanya karena mereka mengaku nasabnya bersambung atau alur. Jangankan ya yang palsu, ya, yang tidak tersambung, yang asli sekalipun, bahwa dia atau mereka itu tersambung nasab Kanjeng Nabi, itu tidak baik untuk diikuti akhlak buruknya, dan tidak menjamin ya bahwa mereka itu dapat syafaat, apalagi memberikan syafaat. Tidak menjamin bahwa mereka ahli surga. Boleh jadi mereka malah menjadi musuh Nabi dan berakhir di neraka jahanam. Kenapa? Karena ya zuriyah Nabi tapi tidak memberikan contoh teladan perilaku Nabi, malah lebih menonjol perilaku iblis yang ditonjolkan, yaitu apa? Kesombongan, bangga diri, ya, mengaku diri kasta paling mulia, merendahkan yang lain. Ini kan watak iblis, ya. Jadi kalau ada yang mengaku zuriyah Kanjeng Nabi sekalipun asli, apalagi yang palsu, ya, yang asli sekalipun itu tidak boleh diikuti. Ya, kalau diikuti ibarat kita itu naik perahu yang rapuh, bisa tenggelam bareng gitu ya. Husnul khotimah tidak didapat, syafaat tidak didapat, malah boleh jadi akan berhadapan dengan kemarahan Nabi dan kemarahan Allah, kemudian berakhir pada neraka jahanam. Siapakah yang diikuti? Ya, tentunya yang diikuti yang taqwallah, yang soleh, yang menjadi suri tauladan, yang menonjolkan akhlakul karimah, yang ikhlas, yang istiqomah. Nah, sifat-sifat seperti itu banyak sekali, ya, yang nampak pada kiai-kiai kampung itu, ya, mengajari kita sira telaten, sabar, ya, tanpa pamrih, masya Allah, tawaduknya, ya, kemudian akhlaknya luar biasa, ya, siap sedia menjadi khodimul ummah, yaitu untuk mengabdi, ya, khodim itu melayani umatnya dalam berbagai persoalan, ya, bisa menjadikan petunjuk dari Allah, itu apa namanya itu, di mana Allah itu memerintahkan kepada umat Islam untuk bertanya kepada ahli zikir, ya, fasalu ahla zikri, ya, fasalu ahla zikra, itu bertanya kepada mereka, minta bimbingan lah, minta wasiat lah, minta fatwa-fatwa lah, itu ya, masya Allah. Nah, mereka itulah yang saya kira itu layak. Jadi mari kita, ya, untuk mulai sekarang kita adakan gerakan untuk kembali kepada kiai kampung, yang dimana mereka itu ibarat, ya, punya perahu yang kokoh ini, ya, apalagi ini sekarang ini kan tesis Kiai Haji Imaduddin sampai sekarang, ya, itu belum bisa terbantahkan satu orang yang kata itu tesis sesat, tesis bodoh, tesis tolol. Tapi justru yang membodohkan, yang menganggap buruk tesis itu sampai sekarang tidak bisa membantahnya. Jadi dalam hal ini yang tolol siapa, ya, yang sesat siapa, ya. Jadi kita dukung terus itu, ya, tesis Kiai Haji Imaduddin, dan kita kembali kepada kiai-kiai kampung untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan didikan akhlak, ya, mendapatkan bimbingan untuk bagaimana kita benar sebenar-benarnya dalam beribadah dan bersosial atau bermuamalah, ya. Jadi sekali lagi untuk dulur-dulur sekalian, ya, jangan kita itu membabi buta dalam mencinta dan mengikuti, ya, hanya karena pengakuan mereka kemudian kita mengikut secara membabi buta, ya, karena mereka adalah ahlul bait gitu, ya. Apalagi sekarang, ya, bahwa ketersambungan mereka itu sudah tidak tidak bisa dipercaya, ya, karena tidak tersambung pada Kanjeng Nabi, ya. Jadi yang selama ini kita ini, ya,
katakanlah bahasa kasarnya itu hanya diakali ya, dibodohi ya, untuk supaya ikut mereka. Kemudian saudara-saudara akan digunakan sebagai membantu kepentingan mereka. Adapun Habib-Habib yang masih bagus kita ikuti, Habib yang ulama kita ikuti, Habib yang masih menghargai sesama kita ikuti, Habib yang membaur kita ikuti, Habib yang tidak sombong kita ikuti, ya, Habib yang juga ulama kita ikuti. Tapi saya katakan bahwa zuriyah Kanjeng Nabi SAW itu di Nusantara ini paling letak alias banyak sekali ya, karena mereka tidak sombong dan tidak butuh pengakuan sehingga tidak nampak ya. Boleh jadi kiai kampung itu juga adalah zuriyah Kanjeng Nabi, tukang beca itu zuriyah Kanjeng Nabi, pekuri juga Kanjeng Nabi. Mereka tidak butuh ya pengakuan karena itu bersifat duniawi ya. Nasab tidak bisa menyelamatkan akhirat di akhirat, tetapi taqwallah ya, ilmu itu yang bisa menyelamatkan kita di dunia wal akhirah dari meraih husnul khotimah, syafaat Kanjeng Nabi, kemudian berakhir pada surga, nikmat dari Allah ya. Ilmu itu ya, itu kalau kita ungkap hadis atau dari banyak sekali ya saudaraku. Jadi mari saudaraku kita kembali kepada pangkuan Ibu Pertiwi, kembali kepada kiai kampung ya, untuk supaya kita mendapatkan ilmu yang manfaat, yang tauladan yang bagus ya, buah yang mudah-mudahan saja bisa menuntun kita pada keselamatan di dunia wal akhirah. Kita gemakan mulai sekarang, kita adakan gerakan kembali ke kiai kampung, gerakan kembali ke kiai kampung, gerakan kembali ke kiai kampung. Demikian makalah tazkirah yang sedikit ini saudara, ini bentuk dan wujud kasih sayang saya kepada saudara-saudaraku sekalian yang sudah terlena oleh doktrin-doktrin pembodohan oknum-oknum Habib ya, yang sudah terlalu mendarah daging ya, oleh makalah-makalah yang saya kira tidak pasti benar ya, tidak pasti benarnya. Sekali lagi, mereka tidaklah ya bisa memberi syafaat dan menanggung surga, melainkan amal kita sendiri ya, melainkan amal takwa kita sendiri, melainkan ilmu yang manfaat oleh kita sendiri. Jadi ya, sekali lagi, pilih imam, pilih pemimpin, pilih pengikut atau yang sekiranya itu yakin bisa menyelamatkan. Kembali kepada kiai kampung, kembali ke kiai kampung. Demikian apa yang tazkirah yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.